Halo semua para investor, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi mengenai pajak penjualan, yaitu sejumlah uang yang Anda setorkan kepada negara dari hasil penjualan aset properti Anda. Nah, ini penting sekali karena bagi Anda seorang investor, ketika Anda setelah mendapatkan aset baru yang lebih menguntungkan dan Anda hendak menjual aset Anda yang lama, Anda paling tidak harus tahu secara garis besarnya pajak yang harus Anda bayar ke negara. Tapi sebelum lanjut, saya ingin perkenalan diri dulu. Nama saya adalah Putu Yogi. Saya adalah seorang agen properti di Bali dengan area yang lebih spesifik. Saya membantu para investor untuk menemukan properti yang cocok di area Denpasar Barat. Baiklah, kita mulai. Sebelum lanjut, saya disclaimer dulu bahwa informasi yang saya dapat dan saya bagikan di video ini adalah bersumber dari klikpajak.id. Jadi jika para investor memiliki waktu yang cukup, bisa dibuka situsnya, ada banyak banget informasi-informasi tentang pajak yang sangat berharga di sana. Nah, tarif pajak penjualan dan pembelian properti tanah atau rumah. Tapi yang akan saya bahas di video yang ini adalah tarif pajak penjualannya saja dulu. Sedangkan tarif pajak pembeliannya akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, tentunya dalam setiap transaksi ekonomi terdapat pengenaan pajak. Ya, namanya juga kita sebagai warga negara, ya kita harus membayar sejumlah uang berupa pajak dari segala sesuatu yang kita hasilkan di negara ini. Nah, sebelum melakukan transaksi jual beli rumah, sebaiknya para investor memahami dulu ketentuan dan tarif pajak jual beli rumah bagi penjual dan pembeli yang akan dijelaskan di video ini. Nah, walaupun agen properti Anda akan memberitahu Anda tetap sebaiknya juga mengetahui informasi ini. Ya, seandainya ada agen propertinya kurang bisa saja pada saat itu dia lupa. Jadi Anda bisa mengingatkannya juga. Nah, pajak yang ditanggung penjual rumah adalah yang pertama pajak penghasilan. Pajak penghasilan dari hasil menjual rumahnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang tarif baru PPh final atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan, besar pajak penghasilan yang dikenakan untuk penjualan rumah adalah sebesar 2,5%. Jadi pajak pertama yang harus Anda bayarkan adalah pajak penghasilan dari hasil penjualan rumah sebesar 2,5% dari nilai transaksi. Nah, maaf ini ada salah, harusnya pajak penghasilannya adalah 2,5% dari nilai transaksi. Oke, saya lanjut. Nah, pembayaran pajak penghasilan atau PPh terutang harus dilakukan sebelum akta jual beli diterbitkan. Nah, tolong diperhatikan, harus dilakukan sebelum akta jual beli diterbitkan sesuai dengan kesepakatan harga rumah antara penjual dan pembeli. Nah, itu pajak penghasilannya. Kemudian yang kedua yang harus dibayar oleh penjual adalah pajak bumi
bangunan, pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak ini merupakan jenis pajak yang bersifat material, di mana besarnya pajak ditentukan atas tanah atau bangunan. Jadi ditentukan atas tanah atau bangunan saja. Keadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah pungutan pajak, karena pajak hanya dikenakan terhadap objek pajak. Jadi keadaan subjeknya tidak ikut menentukan jumlah pungutan pajak. Kemudian PBB terutang ditanggung oleh wajib pajak perseorangan maupun badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi tertentu atas dasar hak kepemilikan untuk tanah serta bangunan. Jadi jika Anda memiliki hak atas tanah itu, Anda dikenakan wajib membayar PBB-nya. Nah, orang perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melunasi pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya surat pemberitahuan pajak terutang. Jadi sebaiknya walaupun Anda tidak melakukan penjualan aset properti Anda, pajaknya sebaiknya Anda bayar. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunannya? Caranya adalah PBB terutangnya adalah tarifnya yaitu sebesar 0,5% dikalikan NJKP, nilai jual kena pajak. Kemudian nilai jual kena pajaknya itu adalah NJP dikurangi NJOP TKP. Nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, apa itu NJOP? Karena tadi ada dikurangi NJOP. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Besaran nilai ini menjadi ukuran yang mempengaruhi besaran pajak bumi dan bangunan terutang. Nah, semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula PBB yang harus Anda bayarkan. NJOP ini terdiri dari dua jenis, yaitu NJOP bumi dan NJOP bangunan. Nah, penjumlahan nilai dari kedua jenis NJOP tersebut menjadi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Nah, nilai NJOP nantinya akan digunakan sebagai perhitungan final NJKP. Apabila nilai NJOP lebih dari atau sama dengan 1 miliar, apabila NJOP-nya lebih dari atau sama dengan 1 miliar, maka nilai jual kena pajaknya adalah sebesar 40%. 40%, lumayan ya. Sementara NJOP kurang dari 1 miliar, maka NJKP-nya 20%. Jadi nilai jual objek pajaknya 40% dari 1 miliar kalau nilainya lebih dari 1 miliar, dan 20% dari 1M jika nilainya kurang dari 1 miliar. Dari 20% dulu dikali 1M baru dikurangin. Jadi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sama dengan NJOP bumi plus NJOP bangunan. Di semuanya ya. Kemudian apa itu NJOP TKP? Tadi ada di slide sebelumnya. Nah, nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya. Di setiap daerah berbeda-beda. Besaran maksimalnya adalah 12 juta. Jadi maksimal Anda bayar pajaknya 12 juta. Nah, ini contohnya perhitungan pajak bumi dan bangunan. Misalnya nih, ada Ibu Joana tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan luas bangunan 200 meter persegi dan luas tanah 250 meter persegi. Nah, NJOP bumi dan bangunan sebesar 2 juta per meter persegi. Tarif pajak jual beli PBB terutang yang harus dibayar Ibu Joana itu berapa? Ya, kalau dengan contoh seperti ini. Silahkan dibaca dulu ya contohnya.
Nah, jadi caranya mencari adalah NJOP bangunannya adalah 200 kali 2 juta sama dengan 400 juta untuk mencari nilai NJOP-nya. NJOP buminya didapatkan 500 juta. Nah, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-nya adalah 400 ditambah 500 juta. Jadi sebesar 900 juta. NJOP TKP-nya yang tidak kena pajaknya adalah sebesar 12 juta. Jadi dicontohkan maksimal. Nah, nilai jual kena pajaknya adalah NJOP dikurangi NJOP TKP, tidak kena pajak. Jadi didapat 900 juta dikurangi 12 juta sama dengan 888 juta. Berarti NJKP 20%. NJKP-nya 20% dikali 888 juta dapatkanlah 177.600.000. Jadi PBB yang terutangnya adalah 0,5%-nya dikali 177.600.000. Jadi PBB-nya adalah 888.000 ya. Jadi begitu cara perhitungan pajak bumi dan bangunannya. Kemudian berikutnya yang harus dibayar oleh penjual adalah biaya kenotariatan. Nah, jasa notaris atau pejabat pembuat akta tanah di wilayah rumah itu berada. Jadi diperlukan ketika melakukan transaksi penjualan rumah. Sebagian besar notaris atau pejabat pembuat akta tanah telah memiliki biaya baku yang telah ditetapkan pemerintah. Biaya notaris adalah tanggungan setiap penjual rumah. Meski demikian, hal ini dapat Anda negosiasikan dengan pembeli sebagai tanggung jawab bersama. Nah, untuk biaya kenotariatan ini bisalah kita negokan dengan pembeli. Tapi pada kenyataannya semua biaya-biaya yang ditimbulkan oleh penjual ini bisa dinegokan juga dengan pembeli. Ya, asal keduanya sama-sama sepakat ya. Cuma saya masih bingung dengan biaya kenotariatan. Kenapa ada biaya ini? Saya masih bingung, padahal ya mesti aturannya sih memang seperti ini, tapi secara lapangan buat apa? Ya kita kan berhubungan kepada negara. Nah, buat apa ada bisa dikatakan penghubung dari rakyat ke negara, buat apa? Kan kayak ada maklar gitu kan. Ya itu. Nah, jadi yang harus dibayar saya rangkum pertama adalah pajak penghasilannya, pajak bumi dan bangunannya, dan biaya kenotariatan yang harus dibayar oleh penjual. Nah, kalau para investor memerlukan properti yang berlokasi di Bali, khususnya di Denpasar Barat, bisa hubungi saya di nomor ini, ya. Oke, demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam investasi.